Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil artikel yang telah saya bikin sebelumnya dalam bentuk PPT. Dengan judul artikel saya, Pendidikan Berkualitas sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals atau SDGs. Dari Matkul Mata Kuliah Umum Bahasa Indonesia. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lirahani Angelika dengan NIM 2412955, nomor absen 15. Program studi Sarjana 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Di mana pada slide pertama latar belakang. Pada latar belakang artikel saya adalah pendidikan merupakan aspek penting dalam pembangunan bangsa. SDGs tujuan keempat menekankan pentingnya pendidikan yang inklusif, merata, dan berkualitas. Pendidikan berkualitas tidak hanya meningkatkan angka partisipasi sekolah, tetapi juga kualitas pembelajaran. Masih terlihat berbagai permasalahan pendidikan dasar di Indonesia, seperti ketimpangan akses pendidikan, lalu keterbatasan fasilitas belajar para siswa, rendahnya kualitas tenaga pendidik atau guru, dan yang terakhir, perkembangan teknologi menuntut sistem pendidikan terus beradaptasi. Lalu lanjut ke rumusan masalahnya. Pertanyaan mendasar yang ada di artikel saya adalah yang pertama, apa konsep pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs? Lalu yang kedua, bagaimana peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia? Yang ketiga, apa saja permasalahan pendidikan dasar di Indonesia? Lalu yang terakhir, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Mari kita langsung masuk saja ke konsep dasar dari artikel yang telah saya buat. Konsep pendidikan berkualitas dalam perspektif SDGs. Pendidikan berkualitas mencakup yang pertama, pendidikan inklusif dan merata. Lalu kedua, proses pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik. Lalu yang terakhir, pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Dimensi pendidikan berkualitas, yang pertama ada akses, lalu yang kedua pemerataan, yang ketiga relevansi, yang keempat efektivitas, dan yang terakhir keberlanjutan. Contoh tokoh pendukungnya adalah Ki Hajar Dewantara, ada John Dewey, dan Paulo Freire. Baik, kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya, yaitu peran pendidikan terhadap kualitas SDM. Peran pendidikannya adalah yang pertama meningkatkan produktivitas manusia, lalu yang kedua meningkatkan kemampuan berpikir kritis, yang ketiga membentuk karakter peserta didik, yang keempat meningkatkan literasi dan numerasi, dan yang terakhir mendukung pertumbuhan ekonomi. Apa dampak dari pendidikan berkualitas? Pendidikan akan membuat SDM semakin berkualitas, lalu yang membuat pembangunan berkelanjutan. Lanjut kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu permasalahan. Permasalahan pada pendidikan dasar. Permasalahan yang masih terjadi yaitu ketimpangan akses pendidikan, fasilitas belajar yang belum memadai, kualitas guru yang belum merata, keterbatasan teknologi pendidikan, dan yang terakhir rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa. Apa yang berdampak? Dampaknya adalah yang pertama, kualitas pembelajaran belum optimal. Lalu yang terakhir, kesenjangan pendidikan antar wilayah. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu analisis kritis. Analisis kritis terhadap pendidikan. Yang pertama, peningkatan akses pendidikan belum selalu diikuti peningkatan kualitas pembelajaran. Lalu yang kedua, sistem pendidikan masih terlalu berorientasi pada hasil tes. Sehingga pendidikan perlu satu lebih fleksibel,
Lalu pendidikan harus inovatif, lalu berpusat pada peserta didik. Pendidikan juga perlu memperhatikan aspek emosional dan sosial siswa. Kita lanjut ke slide berikutnya, itu relevansi. Relevansi pendidikan berkualitas dengan SDGs. Pendidikan berkualitas mendukung yang pertama, pengurangan kemiskinan. Lalu yang kedua, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, kesetaraan gender dan pembangunan berkelanjutan. Pendidikan menjadi fondasi pembangunan bangsa dan faktor penting dalam mencapai tujuan SDGs. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu upaya solusi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan, yang pertama, pemerataan akses pendidikan. Lalu yang kedua, pembangunan fasilitas pendidikan. Lalu yang ketiga, peningkatan kompetensi guru. Yang keempat, pengembangan kurikulum yang relevan. Lalu yang kelima, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang terakhir, kerjasama pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Kita lanjut kepada saran. Sarannya adalah yang pertama, pemerintah meningkatkan pemerataan pendidikan. Lalu yang kedua, sekolah menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Yang ketiga, guru meningkatkan kompetensi profesional. Yang keempat, pemanfaatan teknologi pembelajaran perlu ditingkatkan. Lalu yang terakhir, kerjasama semua pihak sangat diperlukan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya, itu kesimpulan dari semua artikel. Kesimpulannya yang pertama adalah pendidikan berkualitas memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, pendidikan mendukung tercapainya Sustainable Development Goals yang masih terdapat sebagai tantangan pendidikan di Indonesia. Apa yang perlu dilakukan upaya untuk berkelanjutan? Yaitu yang pertama, pemerataan pendidikan, lalu kedua, peningkatan kualitas guru, yang ketiga, pengembangan kurikulum, dan pemanfaatan teknologi. Baik, itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan perucapan atau selain lainnya. Dapat saya simpulkan, pendidikan berkualitas merupakan fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.